Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerja kami dengan judul mata kuliah farmakognosi. Dosen pengampu Ibu Rizky Nispi Ramdini, Magister Sains, Program Studi D3 Farmasi, Akademi Farmasi Cendekia Parma Husada, tahun akademik 2024-2025. Di sini kami beranggotakan nama yang pertama Dipa Alfistia, yang kedua ada Nida Lutfi, yang ketiga ada Nurul Hidayah, yang keempat ada Reina Monika, yang kelima ada Selira Putri, keenam ada Septiana Lovianingrum, kemudian ada Anissa Sahara, kemudian ada Desi Elia, berikutnya ada nama saya sendiri Eni Maria, kemudian ada Pia Salmania, dan yang terakhir ada Retno Sulistiawati. Baik, bagi yang bertugas untuk presentator, kami silakan. Mikroskopis simplisia adalah pemeriksaan menakan mikroskop terhadap bahan alami yang digunakan dalam pengobatan tradisional atau bahan baku obat yang belum diproses yang dikenal dengan istilah simplisia. Simplisia merujuk pada bahan alami seperti daun, akar, batang, atau bagian tumbuhan lainnya yang belum mengalami pengolahan atau ekstraksi. Tujuan pengamatan mikroskopis yang pertama menilai kualitas simplisia, yang kedua mengidentifikasi jenis tumbuhan, yang ketiga mempelajari kandungan aktif, yang keempat menilai keaslian simplisia, yang kelima mendalami struktur histologis. Baik, yang berikutnya yaitu hasil pengamatan dari kelompok 2 untuk amilum, rhizoma, radix, cortex, dan lignum. Yang pertama yaitu Simplicia amilum manihot atau pati singkong, nama latinnya amilum manihot. Dan berikut dokumentasi hasil yang kami dapatkan dan pembandingnya. Keterangannya yaitu butir tunggal atau bergerombol, butiran tunggal berbentuk lonjong atau seperti topi baja dengan ukuran 5-25 UM, hilus terletak di tengah, terlihat dengan jelas seperti titik atau kadang-kadang segitiga. Simplisia yang kedua yaitu Amilum oryzae atau pati beras, nama latinnya Amilum oryzae. Keterangannya butiran kecil dengan ukuran 3-12 UM berbentuk poligonal bersudut tajam, umumnya terdapat dalam butiran majemuk yang berjumlah 2-100 butir. Hilus hanya tampak pada granul yang besar dan terdapat di tengah. Simplisia yang ketiga yaitu Amilum tritisi atau pati gandum. Nama latinnya Amilum tritisi. Keterangannya yaitu butiran tunggal besar ukuran 15-40 UM dilindungi oleh butiran-butiran kecil ukuran 2-9 UM. Bentuk berupa lensa bundar atau jorong, kadang-kadang berbentuk ginjal, hilus terletak di tengah, tidak jelas berupa titik atau celah. Yang keempat, simplisia yang keempat yaitu Curcuma domestica rhizome atau kunyit, nama latinnya Curcuma longa. Berikut dokumentasi hasil yang kelompok 2 dapatkan. Keterangannya yaitu 1. Amilum. Ketiga, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. 6. Parenchyma stele. Yang kelima yaitu Gingiberis montanum rhizoma atau bengle. Nama latin Gingiber montanum.
Keterangannya yang didapat nomor 2 yaitu jaringan gabus, dan nomor 4 parenkim dengan sel sekresi. Nama simplisi yang keenam yaitu Rei officinalis radix atau akar kalembak, nama latinnya Reum rababarbarum. Hasil yang didapat yaitu nomor 4 berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Yang ketujuh yaitu Cinnamomum burmani cortex atau kayu manis, nama latinnya Cinnamomum verum. Hasil yang didapat yaitu 3 serabut sklerenkim, yang 5 peridem sebagian selnya membatu, yang 7 serabut sel minyak pada parenkim. Nama simplisi yang ke-8 yaitu Caesalpinia sapanis lignum atau kayu secang, nama latinnya Bianca sapan. Hasil yang didapat yaitu nomor 1 unsur silem dengan noktah, 2 sklerenkim, 3 sklerenkim dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma. Lalu ini hasil pengamatan volume, flows, fructus, dan semen. Yang pertama, pesidi guajave, volume, daun jambu biji. Nama latinnya Psidium guajava L. Keterangannya yang kedua, rambut penutup. Yang keenam, hablur kalsium oksalat. Lalu Piperis betle folium atau daun sirih. Nama latin Piper betle. Yang keterangannya, pertama epidermis bawah dengan idioblas serupa sel minyak. Yang kedua sklerim. Lalu Ericochalicis crispy folium atau daun kejebling. Nama latinnya Strobilanthes crispus. Keterangannya yang ketiga, epidermis bawah dengan sel mitosis dan stomata. Yang keempat, berkas pengangkut. Yang kelima, epidermis atas. Lalu Orthosiphonis staminae folium atau daun kumis kucing. Nama latin Orthosiphon aristatus. Keterangannya yang pertama epidermis atas, yang ketiga rambut penutup. Lalu Guazumae olmifolia folium atau daun jati Belanda. Nama latinnya Guazuma ulmifolia. Keterangannya yang keempat sklerenim, yang kelima rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksalat. Lalu Anonae murisate folium atau daun sirsak. Nama latinnya Anona murisata. Keterangannya yang kedua epidermis atas dan sklerenkim yang ketiga. Lalu ada Hibisci subdarifae Flos atau bunga rosella. Nama latinnya Hibiscus subdarifa L. Keterangannya yang kedua sklerenim, yang keenam serbuk sari. Lalu ada Watfordiae fructicose Flos. Nama latinnya Watfordia floribunda salis. Keterangannya yang pertama epidermis mahkota, bunga dengan rambut sisik dan rambut penutup. Yang kedua epidermis kelompok bunga. Yang ketiga parenkim dasar bunga. Lalu ada Caripoli flos atau bunga cengkeh. Nama latinnya Syzygium aromaticum. Keterangannya yang kedua itu epidermis dasar bunga. Yang kelima sel baru dan sclereida.
Lalu ada Piperis cucubae fructus atau buah kemukus. Nama latinnya Piper cuceba. Keterangannya berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Lalu ada Morinde citrifolie fructus atau buah mengkudu. Nama latinnya Morinda citrifolia. Keterangannya itu nomor 4 endokarpium. Lalu ada Voeniculi vulgaris fructus atau buah adas. Nama latinnya Voeniculum vulgare. Keterangannya yang pertama endokarpium, yang ketiga sel-sel endosperma, yang keempat sarabut, yang keenam epikarpium. Lalu ada Anisis stellati fructus atau buah adas bintang. Nama latinnya Elysium verum. Keterangannya yang pertama sel epidermis testa dengan lumen osteoclerate. Yang kedua jaringan pengangkut. Lalu ada Piperis nigri fructus, buah lada hitam. Nama latin Pipernicum. Keterangannya perikarpium pada nomor 1. Lalu ada Swietenia mahagoni semen atau biji mahoni. Nama latinnya Swietenia mahagoni L. Keterangannya yang kedua epidermis, yang kelima tetes minyak. Lalu ada Myristike fragransis semen atau biji pala. Nama lainnya Myristica fragrans. Dengan keterangan yang pertama kristal kalsium, yang kedua endosperma, yang ketiga serabut. Lalu ada Sesami orientalis semen atau biji wijen. Dengan nama latin Sesamum indicum. Dengan keterangan yang kedua Parenchyma testa. Lalu ada Araceae satesi semen atau biji pinang. Dengan nama latin Araceae satechu. Dengan keterangan yang pertama endosperma, yang kedua Sclereida. Izin melanjutkan untuk makroskopis. Makroskopis merujuk pada hal-hal yang dapat dilihat atau diamati dengan mata telanjang tanpa bantuan alat optik seperti mikroskop. Dalam konteks ilmiah, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan objek atau fenomena yang memiliki ukuran cukup besar sehingga bisa dilihat langsung. Berbeda dengan yang berskala mikroskopis sangat kecil dan hanya terlihat dengan bantuan mikroskop. Tujuan pengamatan makroskopi: 1. Menganalisis struktur bentuk organisme dan struktur materi. Yang kedua, membantu identifikasi. Yang ketiga, mengamati hubungan antara elemen. Hasil pengamatan kunyit jahe Curcuma domestica izoma atau kunyit. Bentuknya rimpang berbentuk kepingan rapuh dan ringan, bentuk hamper, bundar atau lonjong. Rasanya agak pahit, pedas, lama-kelamaan menimbulkan rasa tebal. Warna lapisan luar berwarna coklat, dalam berwarna jingga. Aroma berbau khas yang segar dan sedikit berbau tanah. Manfaat melawan infeksi pada tubuh, meredakan nyeri sendi, mencegah penyakit jantung. Yang kedua, Zingiberris rhizoma atau jahe. Bentuknya lonjong bulat telur, rasanya pahit yang khas dan kelat, warna lapisan luar berwarna kekuningan, dalam berwarna putih kekuningan. Aroma bau khas yang menyengat. Manfaat mengatasi mual, mengatasi sakit mah, mengobati flu.
Yang selanjutnya Zingiberis aromatica rhizoma atau lempuyang. Bentuknya membujur hingga membulat, terasa pahit, warna kecoklatan kuning dengan bintik-bintik, aroma khas lempuyang, manfaat meringankan peradangan, mencegah dan mengatasi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya Cinnamomybum mani cortex atau kayu manis. Bentuk kulit batang membujur, menggulung tebal pipih. Rasa sedikit kelat dan manis. Warna kecoklatan hingga kekuningan sampai coklat kemerahan. Aroma bau khas kayu manis pedas. Manfaat menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya Caesalpiniae saponis lignum atau kayu secang. Bentuk serutan atau potongan kayu keras dan padat. Rasa sedikit manis, asin, dan asam segar. Warna warna berupa seratan potongan kayu permukaan hasil serutan kasar. Aroma tidak berbau. Manfaat bahan pembuatan minuman tradisional sebagai pewarna alami makanan. Selanjutnya Psidiguajavae folium atau daun jambu biji. Bentuk helai daun tunggal berbentuk bulat memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, agak menggulung ke atas, ujung runcing sampai meruncing. Rasa awal tidak berasa, lama-kelamaan kelat dan pahit. Warna permukaan atas berwarna hijau kecoklatan, permukaan bawah berwarna hijau. Aroma berbau khas. Manfaat menyehatkan sistem pencernaan, meringankan nyeri menstruasi, menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung. Yang selanjutnya Piperis betelefolium atau daun sirih. Berbentuk bulat telur sampai lonjong, tetapi daun rata agak menggulung, permukaan bawah kasar. Rasa pahit pedas dan ciri khas daun sirih. Warna daun hijau kecoklatan hingga coklat. Aroma berbau khas. Manfaat menjaga kesehatan organ kewanitaan, mengurangi nyeri haid, membantu melancarkan pencernaan. Baik, sekian. Selanjutnya, silakan untuk sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Pada Simplicia kayu manis itu kan tadi ada fragmen yang namanya fragmen dengan sebagian selnya membatu. Itu bedanya sama fragmen yang periderm yang biasa apa ya? Terus mengapa peridermnya membatu? Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Kak. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Kak, izin mau tanya boleh nggak? Ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Untuk yang mikroskopis tadi kan yang pertama ada pati singkong, ada pati beras, dan pati gandum. Di dokumentasi itu kan ada lingkar-lingkaran merah ya. Itu namanya sel fragmen apakah yang ditemuin? Gimana, Kak? Bisa diulangi?
Ini kan tadi di yang bagian awal yang mikroskopis itu kan ada pati beras, pati gandum, dan pati singkong. Itu kan di dokumentasi ada lingkaran merah ya di fotonya. Nah, itu sel fragmen apakah yang ditemuin namanya? Baik, ditunggu sebentar ya, Kak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan ke Feby. Apa perbedaan dari fragmen dengan sel membantu dan fragmen periderm? Untuk fragmen dengan sel membantu yaitu bisa berasal dari jaringan lain seperti sklerenkim atau folium keras seluruhnya yang berfungsi sebagai penopang mekanis. Sedangkan fragmen periderm yaitu dari jaringan pelindung seperti telogen, velum, dan phloem heterogen dan berfungsi melindungi jaringan dalam dan mencegah kehilangan air. Dan pertanyaan yang kedua yaitu mengapa periderm membantu? Karena impregnasi suberin atau lignin untuk perlindungan dari patogen, kehilangan air, dan stres mekanis terutama di lingkungan ekstrem atau pada tumbuhan yang menua. Gimanakah jawabannya? Apakah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya evaluasi mutu. Evaluasi mutu Simplicia adalah proses penilaian dan pemeriksaan kualitas bahan baku obat yang bersumber dari tanaman, bahan baku obat yang bersumber dari tanaman atau bahan alam lainnya yang digunakan dalam industri farmasi, kosmetik, atau produk herbal. Tujuan evaluasi mutu. Yang pertama, menjamin kualitas. Yang kedua, menjaga keamanan. Yang ketiga, menentukan potensi. Yang keempat, mengikuti standar yang berlaku. Yang kelima, meningkatkan evaluasi produk. Jenis Simplicia yang digunakan dari kami kelompok 2 yaitu nama tanamannya serai atau serai dengan nama lokal serai, nama latinnya Cymbopogon citratus, dan nama Simplicianya Cymbopogon citratus. Baik, selanjutnya yaitu serai dimasukkan ke dalam cawan porselen. Kemudian amati secara organoleptis, bentuk, warna, aroma, dan rasa. Catat hasil pengamatan. Hasil pengamatannya yaitu nama tanaman serai, nama Simplicia Cymbopogon citratus, bentuknya secara tekstur biasanya lembut namun sedikit kasar dan berserat, warnanya hijau kekuningan, rasa pedas, aroma, bau khas bila diremas. Selanjutnya, prosedur mikroskopis. Yang pertama yaitu serbuk Simplicia serai diletakkan di objek gelas. Kemudian, tetesi menggunakan aquades lalu ditutup dengan cover gelas. Difikasasi menggunakan api bunsen, lalu Simplicia serai diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan 400 kali. Lihat fragmen pengenal pada sampel, lalu catat gambar dan identifikasi hasil pengamatan. Untuk hasil pengamatan dari mikroskopis pada fragmen 1 itu menghasilkan sklerenkim dengan perbesaran 40 dan untuk gambar di atas adalah bentuk dari
sklerenkim yang didapatkan. Dan untuk fragmen 2 yaitu mendapatkan hasil epidermis atas dengan stomata bentuk halter dengan perbesaran 40 dan pada gambar di atas adalah bentuk dari epidermis atas. Dan untuk fragmen ketiga yaitu menghasilkan epidermis atas dan berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dengan perbesaran 40 dan untuk hasil gambar di atas adalah bentuk dari yang didapatkan. Pada prosedur kadar salira larut, yang pertama dilakukan adalah simplisia sereh ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian masukkan simplisia sereh ke dalam labu bersumbat, tambahkan 100 ml jenuklorofrom, kemudian dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Lalu saring dan uapkan 20 ml filtrat dalam cawan porselin yang sebelumnya sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, panaskan sisanya pada suhu 100 derajat Celcius hingga bobotnya tetap dan hitung kadar air. Untuk menghitung kadar sari air menggunakan rumus A1 sama dengan A0 dibagi B dikali 100%, di mana A1 ini adalah hasil dari bobot cawan ditambah simplisia setelah dipanaskan. A0 ini adalah bobot cawan kosong dan B adalah bobot awal simplisia. Di mana dari hasil bobot cawan ditambah simplisia setelah dipanaskan mendapatkan hasil 67,85 dikurang dengan bobot cawan kosong mendapatkan hasil 65,39 dibagi dengan bobot awal simplisia yaitu 2,5 gram dan dikali dengan 100%. Mendapatkan hasil 2,49 dibagi 2,5 gram dikali dengan 100% mendapatkan hasil akhir yaitu 0,996%. Untuk prosedur kadar sari larut etanol, yaitu simplisia sereh ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian masukkan simplisia sereh ke dalam labu bersumbat, dan tambahkan 100 ml etanol, kemudian dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama. Lalu dibiarkan selama 18 jam, dan saring dan uapkan 20 ml filtrat dalam cawan porselen yang sebelumnya sudah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobotnya tetap. Yang terakhir yaitu hitung kadar sari. Berikutnya hasil pengamatan kadar sari etanol yaitu dengan rumus kadar sari sama dengan A1 dikurang A0 dibagi B dikali 100%. Yang mana A1 bobot cawan plus simplisia setelah dipanaskan, A0 bobot cawan kosong dan B bobot awal simplisia. Di mana hasilnya 67,85 dikurang bobot cawan kosong 65,36 dibagi 2,5 gram simplisia awal dikali 100%. Yang hasilnya 0,996%. Prosedur susut pengering. Langkah pertama yaitu simplisia sereh ditimbang sebanyak 1 gram dalam cawan kering, bersih, dan telah ditara. Kemudian sebelum ditimbang, serbuk simplisia diratakan lalu dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 30 menit. Lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Diulang sebanyak 3-4 kali dalam selang waktu 10 menit hingga diperoleh bobot tetap. Kemudian hitung susut pengeringnya. Hasil pengamatan susut pengering yaitu dengan rumus kadar sari sama dengan
A dikurang B dibagi A dikali 100. A berat simplisia sebelum dipanaskan, yang B berat simplisia setelah dipanaskan. Di mana 1 gram dikurang 0,5 gram dibagi 1 gram bobot awal dibagi 1 gram berat simplisia setelah dipanas. Ya, sebelum dipanaskan dikali 100%, yang hasilnya 50%. Berikut dokumentasi dari kami. Baik, terima kasih. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yang ingin bertanya, persilahkan. Kak, izin bertanya. Iya, Kak. Kan pada evaluasi mutu ini simplisianya mengalami penyusutan itu 50%. Itu angkanya sudah sesuai persyaratan susut pengeringan belum ya? 50% itu. Terima kasih. Ditunggu ya, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Feby. Penyusutan 50% pada evaluasi mutu simplisia khususnya setelah proses pengeringan dapat dianggap wajar. Namun harus dilihat dalam konteks prosedur pengeringan yang digunakan. Pada umumnya, prosedur susut pengeringan simplisia itu bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan tanaman tanpa merusak kandungan senyawa aktif yang ada. Kadar air pada simplisia sangat penting untuk menjamin kualitas dan daya simpan simplisia tersebut. Jika simplisia mengalami penyusutan hingga 50% setelah pengeringan, beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, jenis bahan yang di-read. Yang kedua, metode pengeringan. Dan yang ketiga, standar prosedur pengeringan, yaitu penyusutan 50% dalam pengeringan simplisia seringkali dianggap normal. Namun, tergantung pada jenis simplisia dan prosedur yang digunakan. Apakah sudah cukup, Kak Feby? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi, Kak, yang mau bertanya? Silakan. Izin tanya Kak, boleh? Boleh. Iya, Kak. Itu kan tadi apa namanya dilakukan uji kadar air ya pada simplisia daun sereh. Nah, itu manfaatnya itu untuk apa, Kak?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Uji kadar air pada Simplicia sereh bermanfaat untuk mengetahui kualitas Simplicia sereh. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya yaitu screening fitokimia. Presentator, persilakan. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Screening fitokimia merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari komponen senyawa aktif yang terdapat pada sampel, yaitu mengenai struktur kimianya, biosintetisnya, penyebarannya secara alamiah dan fungsi biologisnya, isolasi dan perbandingan komposisi senyawa kimia dari bermacam-macam jenis tanaman. Letak geografis, suhu, iklim, dan kesuburan tanah suatu wilayah sangat menentukan kandungan senyawa kimia dalam suatu tanaman. Sampel tanaman yang digunakan dalam uji fitokimia dapat berupa daun, batang, buah, bunga, dan akarnya yang memiliki khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional. Tujuan dilakukannya screening fitokimia adalah untuk memberikan informasi terkait golongan senyawa metabolit sekunder yang ada dalam tanaman. Screening fitokimia dapat dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pengujian warna menggunakan reaksi tertentu. Izin melanjutkan, untuk jenis Simplicia yang digunakan pada kelompok kami yaitu tanaman serai atau serai, nama latinnya Symphobogon citratus, nama lokal serai, nama Simplicianya Symphobogon citratus. Untuk prosedur yang pertama yaitu prosedur screening fitokimia larutan stok. Untuk pembuatan larutan stok, ini ada dua, yaitu pelarut polar atau air. Langkah yang pertama, panaskan 5 gram Simplicia sereh ke dalam 50 ml Aquades. Lalu larutan yang kedua yaitu pelarut nonpolar. Langkahnya maserasi 2 gram Simplicia sereh dalam 5 ml heksan. Prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur screening fitokimia alkaloid. Langkah yang pertama, ambil serbuk sereh sebanyak 1 gram, dibasahkan dengan amonia 25% sebanyak 7 ml, lalu digerus dalam mortir. Kemudian tambahkan kloroform sebanyak 7 ml dan digerus kembali. Lalu saring dipipet dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Langkah selanjutnya, larutan ditambahkan HCl2N sebanyak 5 ml, kocok kuat hingga membentuk 2 lapisan. Selanjutnya, lapisan paling atas dibagi menjadi 3 tabung reaksi dan diberi label. Tabung pertama dilabeli sebagai pembanding, tabung kedua preaksi Mayer, dan tabung ketiga preaksi Dragendorf. Kemudian amati perubahan warna yang terjadi untuk menunjukkan adanya alkaloid. Selanjutnya, prosedur screening flavonoid. Langkah yang pertama, ambil serbuk sereh, tambahkan air, lalu panaskan dan saring, kemudian didinginkan. Ke dalam fitrat ditambahkan serbuk magnesium, asam klorida atau HCl5N, dan ambil alkohol. Bandingkan dengan blanko atau kontrol, kemudian dikocok kuat hingga terbentuk 2 lapisan,
Lalu amati perubahan warna pada lapisan untuk menunjukkan adanya flavonoid. Screening fitokimia saponin. Langkah yang pertama, ambil serbuk serai dan tambahkan air, dipanaskan lalu disaring. Setelah dingin, fitrat dalam tabung dikocok kuat selama kurang lebih 30 detik. Langkah selanjutnya, pembentukan busa sekurangnya setinggi 1 cm, dipesisten selama 10 menit. Kemudian sebelum busa hilang, tambahkan 1 tetes HCl2N. Kemudian prosedur screening fitokimia tanin atau polifenolat. Yang pertama, ambil serbuk serai dan tambahkan air, kemudian panaskan, lalu saring, dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Bagian 1, tetesi larutan besi atau klorida dan amati warna dan bentuknya. Bagian 2, uji ulang dengan menambahkan gelatin 1% dan amati bentuknya. Bagian 3, tambahkan reaksi steasnya dan panaskan pada penangas air, amati bentuknya. Jika terjadi endapan, lalu endapan disaring dan dijenuhkan dengan natrium asetat dan tambahkan beberapa tetes larutan klorida, kemudian amati warna dan bentuknya. Selanjutnya, prosedur screening fitokimia kuinon. Yang pertama, ambil serbuk serai dan panaskan, kemudian disaring. Kemudian filtrat ditetesi dengan larutan NaOH. Kemudian amati warnanya. Selanjutnya, prosedur screening fitokimia steroid dan triterpenoid. Yang pertama, ambil simplisia serai, kemudian dimaserasi dengan heksan selama 30 menit dengan ditutup rapat, lalu setelah itu disaring. Setelah itu, fitrat heksan diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Lalu teteskan reaksi Lieberman-Burchard pada residu yang sudah dikeringkan. Kemudian amati bentuk dan warnanya untuk menentukan senyawa triterpenoid atau steroid. Selanjutnya, prosedur screening fitokimia monoterpen atau sesquiterpen. Yang pertama, ambil simplisia serai, kemudian dimaserasi dengan heksan selama 30 menit, ditutup rapat, lalu setelah itu disaring. Setelah filtrat heksan diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Kemudian teteskan pereaksi vanilin sulfat pada pinggiran residu yang sudah dikeringkan. Amati warna untuk menunjukkan senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Ya. Maaf Kak Diva, nggak ada suaranya. Maaf ya Mbak, ganggu. Tunggu yuk. Lagi kuliah ya. Terima kasih. Kemudian ini hasil dari screening fitokimia. Yang pertama, senyawa alkaloid. Metodenya blanko simplisia serai ditambah reaksi Mayer. Hasilnya warna sama dan tidak terdapat endapan. Reaksinya negatif. Blanko simplisia serai direaksi Dragendorf, warna kuning keruh dan terdapat endapan berwarna jingga kekuningan atau merah bata, hasilnya positif. Senyawa flavonoid, metodenya dengan magnesium, HCl pekat, dan amil alkohol, yaitu terbentuk 2 lapisan dan berubah menjadi warna kuning dengan hasil positif. Selanjutnya, senyawa saponin, larutan didiamkan selama 10 menit ditambah HCl2N, warna berubah bening kekuningan, tidak ada endapan, dan tidak berbusa, hasilnya negatif. Warna kekuningan tidak berbusa, hasilnya negatif. Kemudian senyawa tanin dan
dan polifenolat ditambah FeCl3 berubah warna menjadi coklat kekuningan kehitaman, hasilnya negatif. Yang ditambah gelatin berubah warna menjadi putih kekuningan, tidak ada endapan, hasilnya negatif. Yang ditambah steasni berubah warna menjadi kuning cerah, bening, hasilnya negatif. Pada senyawa quinon ditambah NaOH berubah warna kuning keoransan, hasilnya negatif. Pada senyawa steroid dan triperpenoid ditambah Lieberman-Borchardt berubah warna menjadi coklat gelap dan mengendap, hasilnya negatif. Kemudian di senyawa monoterpen sesquiterpen ditambah vanilin sulfat menunjukkan warna ungu kehitaman, hasilnya negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Untuk berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Oke, pertanyaannya, kenapa sih perlu dilakukan screening fitokimia pada Simplisia? Nah, tujuannya itu buat apa? Baik, ditunggu sebentar ya, Kak. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Kak, itu kan tadi yang hasil pengamatan dari alkaloid, keterangannya negatif, warna sama dan tidak terdapat endapan. Dikatakan positif itu yang seperti apa ya, Kak? Untuk larutan yang mengandung alkaloid. Baik, sebentar ya, Kak, ditunggu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Rohman. Tujuan dilakukan screening fitokimia yaitu untuk memberikan informasi terkait golongan senyawa metabolit sekunder yang ada dalam tanaman. Screening fitokimia dapat dilakukan secara kualitatif dengan metode pengujian warna menggunakan reaksi tertentu. Cukup, Kak Rohman. Cukup, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Maaf untuk Mbak Gita. Izin menjawab untuk pertanyaan Kak Gita. Ya, Kak. Bentar ya, Kak. Hasil positif alkaloid biasanya
didasarkan pada reaksi kimia atau pengujian laboratorium tertentu yang menunjukkan adanya perubahan warna dan pembentukan endapan. Itu ya Kak Gita. Oh ya, terima kasih Kak. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami kelompok 2 mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.